Shalom, apa kabarmu? Semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Puji nama Tuhan, itu yang menjadi harapan dan doa saya, kita semua sehat, sehingga kita terus berkarya dan terus memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya memaparkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan dan kesaksian hidup, saya ingin menjumpai dan ingin menyapa semua rekan-rekan saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjuang, naik, turun gunung, menyeberangi sungai, melewati lautan, hanya untuk menjangkau suku-suku yang terasing, suku-suku yang terabaikan, untuk mensejahterakan mereka, memberi pendidikan, memberi kesehatan, dan juga memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Kiranya apa yang kalian lakukan diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya juga tetap menyapa semua jemaat MCC, juga keluarga saya, juga orang-orang yang mendukung pelayanan MCC di dalam perkembangan yang makin luar biasa. Kita terus masuk ke pedalaman-pedalaman dan di sana menemukan orang-orang yang mencari keselamatan dari Tuhan. Terima kasih semua bantuan yang tidak saya dapat uraikan di sini, tetapi Tuhan yang membalas saudara semuanya dan diberikan sukacita di dalam pelayanan. Semua tertulis di bawah ini. Tuhan memberkati. Pada tayangan video kali ini, judul dari kebenaran firman Tuhan dan kesaksian saya adalah jangan gugurkan kandunganmu. Haleluya. Ini bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Apa maksudnya judul ini? Jangan gugurkan kandunganmu. Haleluya, saudaraku. Saudara, saya akan lebih dahulu membacakan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya 16, ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Amin. Haleluya. Dikatakan ayat tersebut, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Saudaraku, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus pada pelayanan-pelayanan yang terakhir. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan secara lugas, tegas, saudaraku, bahwa engkau akan menangis dan meratap sementara dunia bergembira. Saudaraku, saya rasa ini ada sebuah kesenjangan, diferensiasi tentang sosial. Dunia bergembira sementara kita menangis dan meratap. Apakah tujuan Tuhan kita harus demikian? Bahwasanya ketika Adam jatuh dalam dosa, segala sesuatu dikerjakan dengan sulit, saudaraku. Engkau akan mencari makananmu dengan sulit, saudaraku, dengan sukar, saudaraku. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka Tuhan menolong kita di dalam kesukaran. Ayat ini berbicara tentang menangis dan meratap. Karena apa? Karena kita di dunia, saudaraku. Karena kita mengalami kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam dunia ini. Kita terimbas, kita terikut mengalaminya. Tetapi lebih spesifik lagi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
di mana Tuhan menginginkan kita terus maju kepada pengharapan yang di depan sana. Ketika saudara mendoakan sesuatu cita-cita saudara, ketika saudara mendoakan suatu pengharapan di dalam kehidupan saudara, dalam dunia bisnis saudara, di dalam dunia pendidikan anak-anak saudara, saudara, saya mau katakan bahwa itu tidak mudah. Dikatakan ketika kita mencapai apa yang kita harapkan, engkau mengalami yang namanya menangis dan meratap. Sementara dunia bergembira, saudaraku. Ini adalah diferensiasi sosial, saudaraku. Tetapi mengapa Tuhan membedakan? Seolah-olah kita yang menderita sementara dunia bergembira. Saudara, oleh sebab itu banyak orang yang tidak betah atau tidak kerasan atau akhirnya mundur daripada Tuhan karena dia melihat cara dunia lebih mudah. Sementara cara di dalam Tuhan kelihatannya sukar sekali, saudaraku. Saudaraku, kalau orang ditawarkan, mau tidak kamu mendapat sesuatu tetapi melalui meratap dan menangis? Lalu yang satu lagi, mau tidak kamu mendapatkan tetapi dengan gembira nanti? Ya pasti pilih yang bergembira, saudaraku. Pasti pilih yang enak, pasti pilih yang menyenangkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita, kamu akan menangis dan meratap sementara dunia bergembira. Siap? Haleluya, siap saudaraku. Saudaraku, sebenarnya apa yang kita rancangkan, kita libatkan dengan Tuhan, kita bekerja bersama dengan Tuhan, itu prosesnya meratap dan menangis, itu prosesnya begitu banyak penderitaan, itu prosesnya sulit, itu prosesnya duka cita. Sebenarnya waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan melatih kita bukan menjadi anak-anak gampang, haleluya, tetapi menjadi anak-anak yang dilatih Tuhan, diajar Tuhan, supaya kita kuat, supaya kita memiliki mental yang kuat di dalam tantangan-tantangan dunia. Amin. Dikatakan di sini, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini beda, saudaraku. Haleluya. Kalau tadi dunia bergembira, kita menangis dan meratap, tetapi Tuhan memberikan jaminan yang sangat pasti dari mulut Tuhan Yesus sendiri, dari mulut Allah, dikatakan bahwa kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Haleluya. Tuhan katakan duka citamu itu berubah. Bukan kamu mendelep. Bahasa Jawa tuh mendelep tuh deker, dongkrok. Kembali lagi dongkrok di situ ada, saudara. Deker di dalam duka cita, tidak. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Berarti yang sukacita kita, saudaraku. Kita mengalami duka cita, tetapi akan berubah menjadi sukacita. Saudaraku, penggambaran di sini, kiasan di sini dituliskan. Saya bacakan dulu, saudaraku, dalam Yohanes 16 ayat 21. Saya ulangi, saya bacakan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang anak manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudaraku, ini penggambaran Tuhan kepada jemaat Tuhan. Ini penggambaran Tuhan kepada murid-murid Tuhan. Ini penggambaran Tuhan kepada saudara. Digambarkan bagaimana sebuah penderitaan itu. Dituliskan seorang perempuan. Saudaraku, hari ini kita belajar menjadi seorang perempuan, saudaraku. Artinya seorang yang lemah. Perempuan itu lemah dibanding dengan seorang pria. Perempuan itu lemah, butuh pertolongan dibanding dengan seorang pria. Tenaganya lebih kuat pria daripada perempuan. Tetapi saudaraku, mengapa Tuhan menggambarkan seorang perempuan di sini? Karena Tuhan mau menggambarkan tentang proses perubahan dari duka cita menjadi sukacita ini. Proses ini seperti apa ini, Tuhan?
Seperti apa yang Tuhan maksudkan? Mengapa dari duka cita menjadi sukacita? Digambarkan seperti seorang perempuan yang melahirkan. Saudaraku, seorang perempuan yang mengandung itu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itu normalnya, saudaraku. Ketika Tuhan menggambarkan tentang proses dari duka cita menjadi sukacita, itu seperti seorang perempuan yang melahirkan. Ketika saudara mempunyai suatu pengharapan, permintaan sesuatu, tujuan sesuatu dalam hidup saudara, yang engkau kandung di dalam hatimu, yang engkau kandung di dalam jiwamu, itu kalau digambarkan seorang perempuan yang mengandung 9 bulan 10 hari. Dia harus merawat kandungannya selama dia hamil. Dia harus makan yang bergizi, dia harus cukup istirahat, dan semuanya diatur, saudaraku. Ketika seorang anak Tuhan mengandung sebuah permintaan pengharapan kepada Tuhan, engkau harus merawat itu. Amin. Engkau harus merawat dengan doa kesungguhanmu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau harus merawat kandungan pengharapanmu. Tidak serampangan, kalau ingat ya doa, kalau tidak ingat ya tidak doa. Yang penting Tuhan tahu aku pernah minta. Saudaraku, jangan seperti itu. Jangan sok yakin, jangan sok pede. Yang penting Tuhan tahu, saya minta. Terserah Tuhan mau kasih kapan, tapi saya percaya Tuhan itu memberi. Saudaraku, ketika engkau mengandung sebuah pengharapan, engkau harus merawatnya. Doamu harus sungguh-sungguh. Doamu harus terus kau naikkan kepada Tuhan. Saya tanya saudara, orang perempuan yang mengandung itu 9 bulan 10 hari. Seberapa banyak saudara berdoa dengan permintaan saudara? Baru 10 kali? Atau 9 kali? Atau 3 kali? Atau bahkan baru sekali? Kalau dikatakan perempuan setiap hari merawat kandungannya, kita harus setiap hari merawatnya. Karena sesuatu yang akan dilahirkan ini adalah sesuatu yang kau minta, yang kau harapkan. Jadi kau harus terus berdoa. Secara cepat, saudaraku, saya mau katakan gini. Yang Tuhan tunjukkan dalam ayat tadi, bukan waktu hamil, tidak. Tetapi penderitaan yang dari duka cita menjadi sukacita itu pada saat ia melahirkan. Pada saat ia melahirkan. Saudaraku, memang di dalam Kejadian 3 ayat 16 ketika Hawa melakukan dosa bersama Adam, dikatakan khusus untuk Hawa atau kaum wanita, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Artinya saudaraku, ini sudah menjadi kodrat yang diberikan kepada manusia ketika jatuh dalam dosa. Kita ikut mengalami, saudara. Perempuan-perempuan ketika mengandung kesusahannya sangat banyak. Kesukarannya sangat banyak. Bahkan ketika melahirkan itu dengan susah payah. Taruhan nyawa, saudaraku. Betul, saudaraku? Taruhan nyawa. Dikatakan sakit di sini. Dalam bahasa yang lebih mendekatinya, di dalam firman Tuhan, itu dikatakan hardship. Hardship itu apa? Sebuah kesulitan. Jadi ada suatu proses penderitaannya itu kesulitan. Ketika saudara mengandung dan saudara mengalami proses untuk melahirkan apa yang engkau kandung, yaitu permintaan kepada Tuhan, itu prosesnya kesulitan, hardship, sulit, tidak mudah. Persalinan adalah proses keluarnya janin dari dalam rahim ke dunia luar. Saat proses melahirkan, sakitnya seperti 20 tulang patah bersamaan. Ini penggambaran, saudaraku. Maaf, saya pria, jadi saya tidak tahu, saya tidak akan mengalami. Tetapi saya menghormati seorang wanita yang melahirkan. Ketika saya browsing di internet, saya cari tahu apa sih sakitnya seperti apa. Sakitnya seperti 20 tulang patah bersamaan. Saudaraku,
Orang kecelakaan saja patah kakinya satu saja tidak karuan sudah sakit. 20 tulang patah bersamaan. Itu sakitnya digambarkan seperti itu. Kesakitan ini karena apa, saudaraku? Karena rahim ini memiliki banyak otot, saudaraku. Dan otot ini akan berkontraksi dengan kuat ketika mengeluarkan bayi. Ini penderitaan, ini kesukaran, hardship-nya di sini. Karena rahim ini ada banyak otot dan ketika berkontraksi, ketika mau mengeluarkan bayi, itu sakitnya luar biasa. Kontraksi otot rahim ini merupakan sumber utama dari sakit yang perempuan rasakan saat melahirkan. Ada tekanan perineum, ada tekanan kandung kemih dan usus. Ini jadi satu, saudara. Maaf kalau bahasa Jawa, ublek-ublek. Sakitnya tuh ublek-ublek jadi satu. Perineum, kandung kemih, usus jadi satu sakitnya. Bayangkan, saudara. Pada awal persalinan, biasanya persalinan itu membutuhkan 8 jam. 8 jam atau lebih, saudara. Kontraksi itu berlangsung 5-20 menit dan setiap berlangsung selama 30-60 detik. Jadi kesakitan terus. Pada saat leher rahim terbuka, biasanya saudaraku kira-kira 3-4 cm mulai terbuka, saudaraku. Kontraksi akan lebih sering dan menyebabkan rasa sakit yang lebih kuat. Makanya banyak orang yang kesakitan. Saya punya teman, saudaraku, dia seorang penyanyi seriosa. Dulu adalah juara seriosa di TV, saudaraku. Saya tidak sebutkan namanya. Ketika beliau melahirkan, saya ikut ada di rumah sakit. Dan saya langsung tahu mengidentifikasikan itu teman saya. Karena dari ceritanya, saudara. Biasa waktu ibu-ibu kesakitan waktu kontraksi, aduh, gitu, saudara. Kalau teman saya enggak, karena dia penyanyi seriosa. Dia bilang, gitu, saudaraku. Jadi beda. Bukan, tapi, saudaraku. Karena dia penyanyi seriosa. Tetapi saudara, saya mau kembali lagi katakan, itu ada rasa sakit kram perut pada masa transisi sekitar 1 jam. Itu kram perut yang luar biasa. Mulai pembukaan 3, 4, 7, 10 cm. Dan mulai bayi itu bergerak menuju jalan lahir, kontraksi akan lebih sering. Bahkan merasakan nyeri pada punggung, pangkal paha, juga rasa mual. Wah, ini itu saya katakan bahasa Jawanya ublek-ublek, campur aduk, sakitnya sudah. Waduh, luar biasa, saudara. Saat kepala bayi mulai nampak atau keluar, itu rasanya panas sekali, seperti terbakar. Itu yang dikatakan penderitaan itu. Jadi Tuhan menggambarkan ketika penderitaan bukan 9 bulan 10 harinya. Memang sudah, orang kalau udah hamil dah tidurnya tidak enak, saudaraku. Sesak dan sebagainya, jalan dan tidak enak, saudaraku. Tetapi yang dikatakan puncak yang beratnya itu ketika melahirkan. Dan Yesus katakan di sini bahwa penderitaan, duka cita berubah menjadi sukacita itu pada saat engkau mengalami seperti seorang perempuan melahirkan anak. Sakitnya luar biasa. Kembali saya katakan kepada saudara, apa yang engkau kandung sekarang? Apa yang jadi pengharapan permintaanmu kepada Tuhan? Itu akan terus mulai sampai puncak. Sampai saat-saat Anda akan melahirkan apa yang engkau harapkan. Itu sakitnya luar biasa, saudara. Jadi saudaraku, kita mengucap syukur. Sebab kita sebagai kaum pria juga boleh mengatakan kepada kaum wanita bahwa kita juga merasakan sakitnya melahirkan pada saat engkau menerima jaminan, menerima jawaban Tuhan. Amin. Sekarang yang saya tanya, apa yang kamu kandung? Pengharapan apa? Sampai menang, saudaraku. Sampai engkau berhasil. Itu yang namanya proses itu dari duka cita menjadi sukacita. Karena apa? Engkau berhasil. Engkau menang. Amin. Itu yang namanya Tuhan katakan, itu duka cita akan berubah menjadi sukacita karena seorang bayi telah lahir di dunia ini. Jadi artinya dari duka cita menjadi sukacita karena apa yang kamu doakan, kamu harapkan itu jadi dalam hidupmu.
tapi lewat proses ini. Saudara, saya akan tantang saudara. Apakah saudara mau membatalkan apa yang saudara minta? Atau dalam bahasa kiasannya, apa saudara mau menggugurkan kandungan permintaanmu kepada Tuhan? Karena saudara melihat begitu puncak kesakitannya, penderitaannya luar biasa. Saudara urung, saudara mundur. Saudaraku, firman Tuhan katakan orang yang mundur tidak berkenan loh saudaraku di hadapan Tuhan. Jangan mundur, terus maju. Ikan yang melawan arus itu ada ikan yang hidup. Ikan yang mengikuti arus itu ada ikan yang mati, yang sudah miring-miring mau mati saudaraku. Tapi ikan yang terus melawan arus itu ikan yang sehat dan hidup saudaraku. Saudaraku, kalau saudara katakan dunia sulit, sekarang bisnis sulit, sekarang apa-apa sulit, saudara harus menentang arus kesulitan itu. Amin. Saudara jangan ikut arus, ya dia memang sulit, ya adalah kita tidak tahulah, terserah Tuhan lah. Saudaraku, tidak demikian. Saudara harus berani menantang arus itu. Oleh sebab itu saya tanya kepada saudara-saudara, mau membatalkan permintaanmu yang saudara sudah kumpulkan 9 bulan 10 hari, atau mungkin dah tahunan saudara. Lalu ketika ini proses sudah menuju jawaban, seperti Daniel dijawab Tuhan 21 hari kemudian. Karena itu ada peperangan roh, setan coba mengganjal supaya jawabannya tidak sampai ke Daniel. 21 hari. Nah kalau sekarang saudaraku, saudara sementara sebenarnya hampir mau terima jawaban Tuhan. Saudara hampir ini mau menerima apa yang saudara minta kepada Tuhan dalam proses hanya 8 jam. Artinya singkat. Apakah saudara mau membatalkan? Apakah saudara mau menggugurkan kandungan permintaanmu kepada Tuhan? Karena saudara tidak sanggup. Saya sebagai hamba Tuhan katakan, jangan saudara, terus minta. Saudara harus melewati, karena saudara akan merasakan bahwa duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Ketika apa yang kau kandung itu lahir, apa yang kau minta itu diberikan Tuhan menjadi sukacita. Seperti seorang perempuan, dia akan lupa dengan sakitnya, dia akan lupa dengan penderitanya karena dia lihat bayi yang wah, dia senang sekali. Aduh, tak dingdung dingdang dingdung. Saudaraku, dia senang sekali saudaraku, karena lihat bayinya lahir. Amazing, ajaib. Itu sama dengan apa yang saudara alami. Artinya, saudara harus berhasil. Saudara harus sukses. Saudara harus mampu untuk melahirkan apa yang kau kandung ini, saudara. Saya mau tunjukkan satu ayat di mana Paulus juga mengatakan dalam Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Berarti tidak sekali. Tidak sekali Paulus. Sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini proses melahirkan anak-anak rohani dalam pelayanan Paulus. Dia minta kepada Tuhan untuk mendapat anak-anak rohani yang sungguh-sungguh dalam pengabdian pelayanan. Paulus mengatakan membentuk orang-orang ini seperti sakit bersalin. Bahkan dikatakan sakit bersalin lagi. Berarti tidak satu anak. Begitu banyak anak rohani, Paulus dengan susah payah membimbing, mengajarkan, mendisiplin, mengarahkan anak-anak rohaninya kepada pelayanan. Kita sebagai orang yang hari ini bergumul minta sesuatu kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan, saya mau katakan dan mendorong saudara, saudara tinggal sesaat lagi. Amin. Saudara tinggal sesaat lagi. Artinya proses melahirkan ini sudah waktunya saudara melahirkan. Haleluya. Saudara tahan saja. Jangan kesal.
Jangan bete, jangan saudara langsung mundur, putus asa, lalu aduh aku udah lebih baik tak minta aja dah. Ternyata sulit, tantangannya banyak, saudara. Saudaraku, bukankah tidak ada kemuliaan tanpa salib Tuhan? Amin. Saudara, begitu banyak tantangan, masalah, orang tidak senang, saudara diklaim, saudara dibully, saudara difitnah, apapun. Saudara, saya mau katakan, itu baru mengandung. Haleluya. Karena apa yang kamu minta itu, setan tidak senang. Setan tidak senang. Tetapi Tuhan mau memberikan supaya sukacitamu besar itu, engkau ada dalam proses yang tidak gampang untuk memperolehnya. Saudaraku, mengerti maksudnya ini? Kalau saudara dengan mudah memperoleh, saudara tidak akan rasa bagaimana anugerah Tuhan yang ajaib. Tetapi ketika sudah memperoleh dengan sebuah kesulitan, hardship, saudaraku, engkau akan mengerti itu anugerah Tuhan yang besar dalam hidupmu. Bahwa Allah menyertai engkau. Saudaraku, saya lihat ketika saya di pedalaman di Sulawesi Tengah, saudaraku, saya sementara khotbah ketika itu adalah ibu yang melahirkan di pedalaman, saudaraku, duduknya tidak di kursi, jadi di tikar itu, saudara. Dan saya sungguh bingung. Akhirnya khotbah saya berhentikan, saya ikut datang ke mendoakan. Tapi saudaraku, saya lihat ada seorang ibu, temannya jemaat lain, itu berusaha menolong, saudara. Menolong, perutnya ikut didorong, saudara. Waktu saya tidak tahu ya itu prosesnya bagaimana, tetapi dia ikut menolong proses melahirkan itu. Saudara, saya dapat menangkap penggambaran ini, bahwa ketika engkau proses melahirkan apa yang engkau minta, yang engkau kandung sekian lama, itu tangan Tuhan menolong, saudaraku. Amin. Tangan Tuhan ikut bergerak menolong untuk engkau menjadi berhasil dan sukses. Ada tangan Tuhan yang menolong. Dalam ayat 22 dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku, Tuhan Yesus, saudaraku, akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Sudah mengerti maksudnya? Tuhan itu mau kalau kamu senang. Tuhan mau kalau kamu itu bergembira. Tuhan mau kalau salib itu memberikan engkau ringan. Karena Tuhan sudah menanggung semua. Oleh sebab itu saudara harus bergembira karena Tuhan yang tolong kita dalam setiap kesulitan kesukaran. Saudara, dalam ayat yang sama dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara, ini yang ngomong Tuhan loh. Ini ayat ini langsung Tuhan mengatakan dengan sangat tegas, sangat lugas, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu ketika engkau melihat bahwa engkau dijawab oleh Tuhan. Ketika seorang ibu melahirkan anak, kegembiraannya itu sudah tidak ada yang menandingi kecuali dia lihat anaknya, saudaraku. Dia senang sekali. Ini sama. Ketika engkau mendapat jawaban apa yang kau minta, itu kegembiraannya luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang Tuhan izinkan untuk merampas. Tidak ada. Tuhan lindungi kegembiraan. Tuhan lindungi ketika engkau berhasil sukses, ketika engkau mendapat jawaban Tuhan apa yang engkau impikan dan doakan lalu dijawab Tuhan. Itu tidak ada yang dapat merampasnya. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu kepadamu. Saudaraku, ini jelas saudaraku, bahwa Allah menginginkan engkau berbahagia. Allah mengerti duka citamu akan menjadi sukacita. Dan ketika engkau sukacita, tidak ada yang merebutnya, tidak ada yang merampasnya. Allah pelihara hidup anak-anak Tuhan, hidup orang percaya dengan sukacita, damai sejahtera. Bertahan saja, saudaraku. Dalam kesulitan ini bertahan saja. Jangan saudara langsung lembek, imannya lembek, saudara. Bertahan terus kuat, sebab saudara akan memperoleh apa yang engkau kandung di dalam doamu.
Apa yang kau kandung sekarang? Apa yang kau minta kepada Tuhan? Saudaraku, saudara jangan mengatakan, Tuhan mungkin terlalu besar yang saya minta. Bagi Tuhan tidak ada yang besar atau kecil, saudaraku. Tuhan melaksanakan apa yang engkau minta. Tetapi engkau mau untuk menjalaninya dengan suka. Karena kalau engkau suka, engkau mendapat, engkau tahu itu anugerah Tuhan. Karena proses itu masuk bersama denganmu, dengan Tuhan. Sehingga ketika jawaban doa itu engkau dapatkan, ketika engkau melahirkan apa yang engkau kandung, engkau akan katakan, ini anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur biar hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus berbicara dalam setiap pribadi. Dan Tuhan kawal dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merasakan kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan kuatkan kami sementara kami dalam proses untuk melahirkan apa yang kami doakan. Tuhan kuatkan kami, karena kami percaya tangan Tuhan ikut menolong kami untuk proses melahirkan apa yang menjadi kandungan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di awan yang bermain. Amin. Baik saudara-saudaraku, sampai jumpa lagi. Salam misi Injil. Amin. Haleluya.